Naila Della Patricia dengan NIM 20810301174. Saya dari S1 Akuntansi Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang inseminasi buatan. Apa itu inseminasi buatan? Inseminasi buatan adalah salah satu prosedur medis untuk mengatasi masalah kesuburan atau infertilitas yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah sperma yang dapat mencapai saluran indung telur atau tuba falopi sehingga terjadi pembuahan dan kehamilan. Biasanya proses ini dilakukan pada pasangan suami istri yang tidak bisa memiliki seorang anak dari faktor mandul dan gagal rahim. Jenis-jenis inseminasi buatan, yaitu berdasarkan pada asal sampel air mani dan berdasarkan pada bagian reproduksi perempuan yang diinjeksi sperma. Berdasarkan pada asal sampel air mani, dibedakan menjadi dua, yaitu inseminasi buatan homolog dan inseminasi buatan heterolog. Inseminasi buatan homolog adalah inseminasi buatan dengan menggunakan mani suami sendiri, sedangkan inseminasi buatan heterolog adalah inseminasi buatan dengan menggunakan mani donor, biasanya orang lain yang menjadi pendonornya. Berdasarkan pada bagian reproduksi perempuan yang diinjeksi sperma, yaitu 1. Intrauterine insemination atau IUI. IUI merupakan inseminasi buatan yang umumnya direkomendasikan bagi pasangan dengan infertilitas faktor pria, infertilitas akibat endometriosis, dan infertilitas dengan penyebab yang tidak diketahui. Proses dari IUI yaitu seorang wanita harus minum obat untuk meningkatkan kesuburannya. Dokter akan menyiapkan sampel semen dengan memisahkan sperma dari cairan mani. Selanjutnya, dokter akan mencampur sperma dengan cairan khusus, kemudian memasukkannya melalui vagina menggunakan kateter. Ketika kateter mencapai rahim, dokter akan mengeluarkan sperma di dalamnya. Yang kedua, intravaginal insemination atau IVI. IVI adalah jenis inseminasi buatan yang paling sederhana dan melibatkan penempatan sperma ke dalam vagina seorang wanita. Proses dari IVI yaitu saat menjalani IVI, penting untuk menggunakan sperma yang memiliki motilitas dan morfologi yang baik. Sperma yang mentah atau tidak dicuci dengan aman akan mengurangi peluang untuk hamil, karena sampel mentah mungkin mengandung sperma berkualitas lebih rendah. Yang ketiga, intracervical insemination atau ICI adalah salah satu prosedur inseminasi buatan tertua dan paling umum sejak tahun 1880-an. Proses dari ICI yaitu dari serviks, sperma bergerak naik ke rahim dan masuk ke saluran tuba untuk membuahi sel telur. Yang keempat, intratubal insemination atau ITI. Proses dari ITI dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu dengan memasukkan sperma ke dalam tuba falopi menggunakan bantuan kateter. Cara yang kedua lebih invasif dan melibatkan pemasukan kamera ke dalam perut untuk menemukan saluran telur sehingga sperma dapat ditempatkan pada saluran itu secara langsung. Dapatkah inseminasi buatan ini diterima? Dari segi agama, inseminasi buatan homolog maupun heterolog dilarang berdasarkan kesusilaan. Gereja-gereja Protestan umumnya menolak inseminasi buatan heterolog, sedangkan inseminasi buatan homolog bukan dipandang sebagai perbuatan tidak bersusila. Inseminasi buatan homolog boleh dilakukan jika memang terpaksa harus dilakukan. Jika memang seorang pria atau seorang wanita tidak dapat menghasilkan keturunan dengan persetubuhan, maka barulah hal ini boleh dilakukan. Dari segi hukum, dilihat dari segi hukum, pendonor sperma melanggar hukum. Inseminasi buatan harus berlandaskan nilai etika tertentu. Etika diperlukan untuk menentukan arah perkembangan teknologi serta perkembangannya secara teknis, sehingga tujuan yang menyimpang dihindarkan. Aturan resmi pemerintah dalam pelaksanaan dan penerapan bioteknologi juga sangat penting, sehingga harus ada pengawasan yang intensif terhadap bahaya potensial yang mungkin timbul akibat kemajuan bioteknologi. Bertentangankah dengan Alkitab? Ada beberapa hal yang penting perlu dipahami dari Alkitab berkaitan dengan inseminasi buatan, yaitu 1. Kekudusan perkawinan. Dalam seluruh Alkitab, Allah menghendaki umatnya menjaga kekudusan hidup dan perkawinan. Sebab Allah itu kudus yang tertulis dalam Ibrani 13 ayat 1. Yang kedua, kelanjutan generasi. Allah memberkati manusia yang diciptakan menurut citranya dan berfirman kepada mereka untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Berarti ada suatu hal yang lazim apabila setiap keluarga menghendaki kehadiran seorang atau beberapa orang anak dalam keluarga. Tertulis dalam Kejadian 1 ayat 27 sampai 28.
Yang ketiga, pembunuhan. Hukum ke-6 dalam 10 perintah Allah berbunyi jangan membunuh. Pada Keluaran 20 ayat 13, yang termasuk kategori ini adalah melakukan aborsi, eutanisia, dan mencegah sel telur yang telah dibuahi untuk menempel di dinding rahim. Yang keempat, kemuliaan Allah. Banyak orang yang berpandangan salah, yaitu bahwa anak yang lahir dengan kelainan atau cacat sebagai aib. Padahal ada orang-orang dengan kelainan semacam itu bisa tetap mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan yang tertulis dalam Yohanes 9 ayat 3. Pandangan menurut Alkitab tentang inseminasi buatan, tindakan atau perbuatan inseminasi buatan tidak dapat dibenarkan. Sebaik apapun motivasi untuk memiliki keturunan, jika sesuatu dilakukan dengan cara yang tidak sesuai firman Allah, maka tidak akan ada berkat dan perkenanan Tuhan di dalamnya. Jauh lebih baik jika kita berada dalam keadaan sebagaimana yang Tuhan kehendaki dalam perkenanan Tuhan, seperti berdoa, meminta Tuhan memberikan anak daripada berusaha oleh anak kandung dengan cara-cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Apabila tetap ingin memperoleh anak dengan cara inseminasi buatan, sebaiknya berkonsultasi dengan hamba Tuhan, sehingga keputusan yang diambil dan proses yang dijalaninya sesuai dengan firman Tuhan. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.